yang akan menanggung masa depannya. Ini suatu kejahatan yang luar biasa, yang harus dihukum mati Pak orang ini dan dikebiri. Sampai tidak ngomong orang tua 1 tahun berikutnya baru tahu orang tuanya kalau anak ini diperkosa. Dan ibunya menerangkan bahwa dia ditunjukkan video atau gambar oleh penyidik tentang anak saya. Ditindih oleh Fajar, anak saya dalam keadaan tertidur. Saya berpikir dengan keadaan tertidur anak usia 5 tahun, ini segini Pak anak ini panjangnya. Saya berpikir bahwa anak ini dibius Pak. Dibius. Jadi dia tidak merasa sakit, tidak menangis di hotel. Hotel kan bisa terdengar pada semua. Ruangnya kecil di hotel Pak. Saya beranggapan bahwa patut diduga anak ini dibius. Jadi harus adanya masuk undang-undang kesehatan Pak. Nah ini harus kita ungkap supaya penerapan pasal dalam dugaan tidak pidana harus maksimal Pak. Jadi kalau ada keraguan kita junto-juntokan aja, baik itu undang-undang pelanggaran HAM berat, undang-undang yang sudah diterapkan sini dengan undang-undang kesehatan. Ini tidak diterapkan. Ditambah lagi Pak, dalam perkara ini sebenarnya harus juga junto undang-undang tentang 286 KUHP dan 285 tentang pemerkosaan. Kalau kita ada keraguan, itu prinsip dari penyidik dan penuntut umum kan menerapkan pasal-pasal berlapis itu supaya tindak pidana yang terjadi bisa dijerat. Jika pasal-pasal yang kita terapkan satu bisa lepas, satu sudah ada yang mengcover kan begitu. Tapi undang-undang tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 286 KUHP dan 285 tidak diterapkan. Saya minta Polda NTT memeriksa lagi pacar si Fani untuk ditetapkan sebagai tersangka. Karena sangat gamblang ini perkara. Bersama-sama berbulan-bulan melakukan aksi untuk bagaimana manipulasi anak ini. Mamanya dikasih kembang gula lah, kasih kue lah, kasih baju lah, anak ini dibawa bersama-sama. Mengetahui adanya tindak pidana saja tidak melapor sudah dikategorikan, bisa dikategorikan tersangka. Mengetahui ada tindak pidana, apalagi ikut serta. Kita pola pikirkan kita begitu kita bangun sebagai penegak hukum. Terus keempat Pak, sehubungan dengan tindak pidana kronologis yang kita baca dan kita ketahui itu bahwa Fajar ini melakukan aksi ini kan dengan video, mengupload di website atau apalah dengan menerima uang. Apakah rekening ini sudah dilakukan penyitaan hasil daripada kejahatan ini? Kenapa kita omong begini? Ini hasil kejahatan, eksploitasi seksual yang dipublikasi sehingga orang nonton dia dapat uang, ini harus disita Pak. Karena ada hak-hak daripada korban yaitu restitusi yang harus dilindungi oleh negara. Jadi untuk pengamanan harus disita nih aset-aset ini Pak. Karena ada dalam undang-undang tentang LPSK adanya restitusi yang mengganti kerugian. Bagaimana dari 5 tahun sampai usia dewasa nanti? Siapa yang akan menanggung masa depannya? Ini suatu kejahatan yang luar biasa, yang harus dihukum mati Pak orang ini dan dikebiri, gitu. Jadi semua ini masyarakat, keluarga semua dari NTT datang ke sini Pak, karena ada apatis. Mereka semua ini, keluarga besar NTT ini apatis Pak, sudah tidak percaya, ragu terhadap penegakan hukum. Apalagi pelakunya adalah anggota kepolisian, seorang Kapolres. Berarti proses seleksi, proses sistem kepekatan dan jabatan Polri ini saya nyatakan gagal Pak. Bisa lolos Kapolres begini melakukan pedofilia, melakukan pemerkosaan pada anak yang harus dilindungi. Ini luar biasa Pak, merinding Pak kita punya anak ini Pak. Bagaimana 5 tahun diperkosa Pak, hancur Pak ini anak. Robek-robek Pak masa depannya dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.